Di dalam Al-Quran terdapat nama satu surah yaitu surah Ar-Rum yang merujuk pada satu bangsa yaitu bangsa Rum yang menetap di sebelah utara Laut Tengah. Menurut Ibnu Katsir, bangsa Rum adalah keturunan dari Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim. Mereka disebut sebagai Bani Asfar, adalah keturunan dari Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Di dalam sebuah hadis dengan redaksi yang panjang, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kamu akan berdamai dengan bangsa Rum dalam keadaan aman." Siapakah bangsa Rum yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dan hadis di atas? Apakah yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis di atas mencakup seluruh bangsa Rum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya sehingga video ini bisa diselesaikan. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan iman kita. Kritikan dan saran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas video selanjutnya. Di dalam Al-Quran terdapat nama satu surah yaitu surah Ar-Rum yang merujuk pada satu bangsa yaitu bangsa Rum yang menetap di sebelah utara Laut Tengah. Menurut Ibnu Katsir, bangsa Rum adalah keturunan dari Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim. Mereka disebut sebagai Bani Asfar, adalah keturunan dari Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Di dalam sebuah hadis dengan redaksi yang panjang, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kamu akan berdamai dengan bangsa Rum dalam keadaan aman, kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh dari belakang mereka." Siapakah bangsa Rum yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dan hadis di atas? Apakah yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis di atas mencakup seluruh bangsa Rum? Untuk mengetahui bangsa Rum yang dimaksudkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis di atas, kita mesti kembali pada saat Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan Islam di kota Makkah. Pada saat Islam mulai diperkenalkan, banyak penduduk Makkah yang menentang, namun banyak juga yang menerima meski dengan diam-diam. Jika diketahui ada yang memeluk Islam, akan mendapatkan perlakuan yang kasar dari penduduk yang menentang dakwah Islam. Tidak sedikit dari mereka yang mendapat siksaan sehingga menemui ajal, seperti Yasir bin Ammar dan istrinya Sumayyah binti Hayat. Pada saat Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, wilayah Timur Tengah dan sekitarnya dikuasai oleh dua kekuatan besar, yaitu Kekaisaran Romawi di sebelah barat dan Kekaisaran Persia di sebelah timur. Kedua kekuatan ini saling berebut wilayah kekuasaan dan pengaruh. Keduanya selalu berhadapan, berperang dan saling mengalahkan satu dengan lainnya. Pada tahun 613 terjadi peperangan antara Romawi dan Persia yang dimenangkan oleh Persia. Kaum muslimin mendukung Romawi yang merupakan ahlul kitab, sedangkan kaum Quraisy Makkah mendukung Persia yang menyembah api. Setelah mengalami kekalahan, Heraklius menarik pasukan Romawi mundur ke Konstantinopel. Dengan kemenangan Persia, orang-orang Yahudi kembali menguasai Al-Quds dan mendapat perlakuan istimewa, diberi kesempatan beribadah di Baitul Maqdis, sedangkan pemeluk Kristen dibatasi memasuki Baitul Maqdis. Sebaliknya, pada saat Romawi menguasai Baitul Maqdis, pemeluk Kristen diberikan kesempatan seluas-luasnya beribadah di Baitul Maqdis, sedangkan pemeluk Yahudi mengalami pengusiran, tercerai-berai di berbagai belahan dunia, dan dibatasi memasuki Baitul Maqdis. Kisah peperangan Romawi dan Persia diabadikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 2 hingga 4. Ayat ini turun pada tahun 616 Masehi. Kemenangan Romawi atas Persia terjadi pada tahun 625 Masehi, 9 tahun setelah turunnya surah Ar-Rum. Ada sebuah kisah tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir, surah Ar-Rum ayat 2-4. Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kecenderungan kaum muslimin yang mendukung Heraklius
karena Romawi adalah ahlul kitab sebagaimana kaum muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang Romawi akan memperoleh kemenangan. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian menyampaikan nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Quraisy. Mendengar ucapan Abu Bakar radhiyallahu anhu, penduduk Quraisy mengajukan tantangan dan bertaruh batas waktu berapa lama atau kapan waktunya Romawi akan menang dalam pertempuran melawan Persia. Jika dalam batas waktu tersebut Romawi dapat mengalahkan Persia, mereka akan memberikan sesuatu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi jika dalam batas waktu ini Romawi belum dapat mengalahkan Persia, Abu Bakar radhiyallahu anhu mesti memberikan sesuatu kepada mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan batas waktu 5 tahun. Ketika masalah taruhan ini disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa tidak kamu tetapkan masa itu di bawah 10 tahun?" Dan benar apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselang 9 tahun kemudian sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima ayat ini, pada tahun 625 Heraklius berhasil melakukan serangan balik, mengusir Persia dari Asia Kecil dan mendesak pasukan Persia mundur ke wilayahnya di Niniwe atau Nainawa. Peperangan ini dikenal juga sebagai pertempuran Nainawa atau pertempuran Niniwe. Bangsa Rum atau Romawi yang berperang melawan Persia pada awal kedatangan Islam adalah Romawi Timur atau Bizantium, bukan Romawi Barat. Pada abad keempat, kekuatan Romawi telah mengalami kemerosotan akibat serangan dari suku-suku Germanik atau bangsa Goth. Puncaknya pada akhir abad keempat, yaitu pada tahun 395, Romawi terpecah menjadi 2, Romawi Timur dan Romawi Barat. Romawi Barat akhirnya lenyap, kemudian mengalami fragmentasi menjadi beberapa kerajaan. Sedangkan Romawi Timur masih terus berdiri hingga jatuhnya Konstantinopel pada abad ke-15, yaitu di tahun 1453. Beberapa sejarawan Muslim berpendapat bangsa Romawi yang disebutkan di dalam Al-Quran merujuk pada Romawi Timur. Ketika surah Ar-Rum diturunkan, Romawi Timur sedang berada dalam situasi perang dengan Persia. Romawi Timur menganut agama Samawi yang dalam Islam dikenal sebagai Ahlul Kitab. Pada tahun 395, Kekaisaran Romawi terbelah menjadi 2, Romawi Barat dan Romawi Timur. Pembagian Kekaisaran Romawi menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur terjadi sebagai efek domino adanya serangan dari bangsa barbar. Pada tahun 376 Masehi, suku-suku Germanik, Visigoth dan Ostrogoth menyelamatkan diri dari serangan bangsa Hun yang berasal dari Asia Tengah dengan menyeberangi sungai Danube memasuki wilayah Romawi. Pihak Romawi mengizinkan kedua suku ini menetap di wilayah Romawi dengan syarat mereka harus membela Romawi dari serangan bangsa barbar. Ammianus Marcellinus, seorang perwira dan sejarawan Kekaisaran Romawi, menulis, Kekaisaran Romawi menuntut anak-anak bangsa Goth untuk dijadikan budak di Kekaisaran dengan imbalan anjing mati sebagai makanan. Perlakuan tidak manusiawi dari pihak Romawi menyebabkan kedua suku Germanik ini melakukan perlawanan di Marcianopel pada tahun yang sama. Provinsi Thrace kemudian jatuh ke dalam kendali bangsa Goth. Insiden ini menyebabkan bangsa Goth semakin kuat. Persenjataan dan peralatan perang lainnya milik Romawi dirampas dan digunakan untuk menyerang balik Romawi. Romawi yang sudah mengalami kemunduran tidak lagi mampu membayar gaji tentara dan tidak bisa merekrut tentara baru untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan orang Visigoth dan Ostrogoth, sehingga memaksa Kaisar Romawi membagi kekaisaran menjadi 2, Romawi Barat yang berkedudukan di Roma dan Romawi Timur yang berkedudukan di Konstantinopel. Romawi Barat akhirnya lenyap, terpecah menjadi beberapa kerajaan. Bangsa Rum yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dan hadis adalah Romawi Timur atau Bizantium, bukan keseluruhan bangsa Romawi. Berdasarkan bukti sejarah,
bangsa Romawi yang berperang dengan Persia saat surah Ar-Rum diturunkan adalah Romawi Timur. Pada tahun 395 Kekaisaran Romawi Barat runtuh, sedangkan Kekaisaran Romawi Timur masih tetap berdiri hingga diruntuhkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dari Kesultanan Utsmaniyah. Pewaris dari Romawi Timur atau Bizantium adalah negara Yunani dan negara-negara di Balkan yang mencakup Yunani, Romania, Bulgaria, Serbia, dan Makedonia yang menganut Kristen Ortodoks Timur. Apakah Romawi yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dan hadis adalah Yunani dan negara-negara Balkan saat ini? Ada dua pendapat tentang siapakah yang dimaksud bangsa Rum saat ini. Pendapat pertama mengatakan bangsa Rum adalah bangsa yang mendiami sebelah utara Laut Mediterania atau Laut Tengah dengan ciri-ciri fisik sebagaimana bangsa Eropa. Pendapat kedua mengatakan bangsa Rum yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dan hadis adalah bangsa atau penduduk yang mewarisi keyakinan atau agama yang dianut Romawi Timur, yaitu Kristen Ortodoks Timur. Romawi Timur atau Bizantium terletak di negara yang saat ini dikenal sebagai Yunani atau Greek. Akan tetapi Yunani saat ini sudah tidak menjadikan Kristen Ortodoks Timur sebagai sumber hukum dan norma dalam kehidupan. Yunani dan juga negara-negara Eropa lain dan juga Amerika telah menjadi sekuler, memisahkan agama dari pemerintahan dan politik, dan juga dari kehidupan. Kitab suci telah dimasukkan ke dalam tong sampah. Negara yang mewarisi agama dan keyakinan Romawi Timur adalah negara Rusia. Penduduk Rusia terdiri dari berbagai suku dan ras, dengan jumlah penduduk sebanyak 143 juta jiwa, dengan penganut Kristen Ortodoks Rusia sebesar 47%.